telah mengetahui bersama bahwa ada 3 pilar agama di dalam kehidupan kita ini. Apa 3 pilar agama itu? Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Iman melahirkan ilmu yang bernama ilmu tauhid, pengenalan Allah dan sifat-sifatnya, seperti kita telah pelajari bersama pada waktu kita masih anak-anak, dengan sifat wajib Allah, Allah wujud, idam baqa, mukhallafatun, dan seterusnya. Itu adalah hasil daripada ilmu yang dilahirkan dari keimanan. Yang kedua adalah Islam. Islam melahirkan ilmu syariat. Ilmu yang di dalam syariat itu ada turunannya, yaitu ilmu faqih. Ilmu faqih adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, baik ijtihad secara jama'i maupun ijtihad secara fardhi atau sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan ilmu pengenalan lagi, tetapi ilmu mengenal atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini melahirkan kesadaran rasa. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, iman memiliki rukun sebanyak 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada ketentuan Allah, baik qadar dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik maupun yang buruk. Islam memiliki rukun sebanyak 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan seringkali orang tidak mengenal daripada rukun ihsan. Kalau rukun iman itu ada 6, mereka hafal. Rukun Islam ada 5, mereka juga hafal. Tetapi pernah saya bertanya kepada jamaah, apakah berapa rukun ihsan itu? Ini kadangkala tidak mengerti, karena yang sering disampaikan itu adalah tentang iman, tentang Islam, dan sangat sedikit yang menyampaikan tentang ihsan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa'akhbirni anil ihsan." Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, menjawab Rasulullah SAW, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innaka yarah. Yang namanya Islam ihsan itu adalah jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika tidak melihatnya, maka sadarilah dengan rasa fa innahu yarak,
sesungguhnya dia melihat kepadamu. Yang menarik di sini adalah tentang al-ihsan. Sedikit sekali yang mempelajari tentang ihsan, karena di dalamnya juga banyak kontroversi di dalam sejarahnya. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Kalau tadi dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan, apabila kita beribadah, kita merasa melihat Allah, dan jika kita tidak mampu melihat Allah, maka sadarilah bahwa Allah melihatmu. Ini adalah merupakan bentuk kesadaran rasa. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita merasa bahwa Allah ada meliputi kita. Maka orang yang memiliki kesadaran rasa bahwa Allah meliputi dirinya dan Allah menyaksikan dirinya, maka orang tersebut melaksanakan ihsan. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Ihsan itu seolah-olah kita dipantau secara terus-menerus dalam rasa kita. Hakikatnya memang kita, tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita gerakkan, dari gerakan zahir maupun gerakan batin, semuanya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, ketika seorang karyawan lagi kerja, kemudian tiba-tiba saja bosnya datang mengawasinya, tentu saja karyawan itu akan berbuat yang terbaik. Mengapa berbuat yang terbaik? Karena dia sedang diawasi oleh bosnya, diawasi oleh jeragannya. Ketika seorang berkendara motor berada di perempatan jalan di lampu merah, kalau dia merasa diawasi, maka dia tidak akan berani nerobos lampu merah tersebut. Ketika dia berani menerobos lampu merah, kemudian tiba-tiba saja di-stop oleh polisi, dia berhenti kemudian ditanya oleh polisi, "Anda, Bapak, tahu kesalahan Bapak?" "Tidak tahu, Pak," katanya Pak polisi, "Bapak ini telah menerobos lampu merah. Apakah Bapak tidak tahu kalau ada lampu merah?" Jawabnya orang ini, "Kalau lampu merahnya saya tahu, Pak. Yang saya tidak tahu adanya Bapak. Karena saya merasa Bapak tidak ada, saya nerobos saja. Ternyata ada Pak polisi." Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Kalau kita rasa sadar bahwa kita diawasi, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik dari kita. Misalkan begini, ini musimnya selfie. Ketika kita sadar kita akan dipotret atau di video, maka kita akan menampilkan postur kita, gerak kita yang terbaik. Bahkan demi hasil foto dan video yang baik, kita nurut sama kameramen.
Kemarin ketika kami rombongan sohbah ke Bangor Sya'abah di Sirnarasa, kami foto bersama dengan Bangor Sya'abah, Masya Allah, jamaah sedang senang. Nah karena sadar, merasa mau difoto, maka jamaah itu mempersembahkan gaya yang paling baik demi bagusnya foto yang dihasilkan. Bahkan ketika diaba-aba oleh kameramen, pada waktu itu Yai Lukuman foto diaba-aba gaya KTP. Semuanya gaya KTP. Lalu kemudian gaya bebas. Semuanya berubah menjadi gaya yang bebas. Kemudian diperintahkan oleh sang kameramen yel-yel. Yelnya itu tentang merah putih. Yel yes, yes, yes. Nurut semuanya. Karena apa? Karena dengan mengikuti arahan daripada kameramen akan menghasilkan suara yang enak didengarkan, suara yang kompak, dan hasil video atau fotonya itu akan jadi bagus. Begitulah kita, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ketika kita memiliki kesadaran rasa bahwa senantiasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik. Salat kita menjadi salat yang terbaik. Kerja kita akan menjadi kerja yang terbaik. Kita menyadari bahwa jeragan kita, bos kita, tidak mengawasi kita secara terus-menerus, tetapi kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah, maka kita akan bekerja dengan sebaik-baik. Bersosial dengan baik, berhubungan dengan orang lain dengan baik. Mengapa demikian? Karena kita menyadari dan merasa bahwa Allah mengawasi dan maha tahu atas apa gerak-gerik kita secara zahir dan batin. Lain dengan orang yang tidak merasa diawasi. Seperti apa yang terjadi pada orang yang menerobos lampu merah tadi. Dia merasa tidak diawasi, kemudian dia melanggar lampu merah, tetapi tiba-tiba ada polisi yang mencegatnya, yang menyetopnya, yang memberhentikannya. Dia bilang kalau lampu merah saya tahu, tapi saya tidak tahu kalau ada bapak. Nah ini berarti merasa tidak diawasi. Maka orang yang merasa tidak diawasi itu akan melakukan sesuatu sekehendak dirinya. Tidak peduli itu melanggar atau tidak, tidak peduli itu menyakitkan atau tidak, dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita memiliki kesadaran rasa diawasi oleh Allah setiap waktu, setiap detik, maka seyogyanya kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dicontohkan secara nyata oleh guru kita Bangsa Abah. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Kemudian ihsan ini yang melahirkan ilmu tasyawuf. Bukan hanya pengenalan tentang bagaimana sifatnya Allah, tetapi ilmu tasawuf ini lebih dalam lagi bermakrifat kepada Allah. Mengenal Allah bukan hanya pada sifatnya, tetapi mengenal Allah pada zatnya. Oleh karena itu, ikhwanul ahwat rahimakumullah,
ilmu tasawuf yang hasil daripada ihsan ini adalah ilmu yang akan mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Lah karena kita tidak tahu, tidak bermakrifat kepada Allah, maka kita ikut yang tahu. Orang yang sudah bermakrifat kepada Allah, yang sudah mengenal Allah, kita ikut kepadanya, kepada beliau. Dan beliau tentu saja sudah paham jalannya menuju kepada Allah, jalannya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah paham, berarti kalau kita ikut, kita akan sampai kepada Allah. Orang yang bolak-balik ke Jakarta, ke Monas umpamanya, karena dia sudah bolak-balik mengerti jalan yang dilalui, mulai dari tempat sampai ke tujuan, dia sudah berpengalaman, maka kita akan sampai ke Monas itu. Kita yang tidak tahu tentang Jakarta, kita ikut orang yang tahu, kita akan sampai juga ke Monas tersebut. Begitu juga tasawuf atau ilmu thariqah ini, kita dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil, mukamil, yang makrifat kepada Allah, al-arif billah, maka dengan mengikutnya, mengikuti arahan, bimbingan dari guru mursyid kita, tentu saja kita akan dibawa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, usul dan sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sebenarnya yang paling penting, walaupun ketiga pilar ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang iman harus melakukan syariat. Tapi kalau syariat tidak melakukan ihsan, maka syariatnya akan berhenti, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tasawuf harus memiliki keyakinan tauhid kepada Allah, iman yang kuat kepada Allah, juga berlandaskan syariat yang telah Islam yang kuat dan ihsan yang kuat pula. Dengan melaksanakan tiga pilar ini, maka kita memegang agama dengan benar. Kita menjalankan agama dengan benar. Kalau ketiga-tiganya tidak ada salah satu saja di antara kita, maka ya semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.